Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat laporan jurnal pembelajaran daring yang perlu dilakukan oleh tenaga pengajar, baik itu dosen maupun guru, dalam rangka atau akuntabilitas pelaksana pembelajaran, khususnya dalam hal ini terkait dengan pembelajaran melalui online atau pembelajaran daring. Pada saat ini memang sebagian di antara kita pembelajaran daring ini lebih karena kondisi, yaitu akibat adanya pandemik COVID-19 ini, sehingga kita harus bekerja dari rumah. Saatnya ketika kita sudah pulih kembali, nantinya pembelajaran ini, metode pembelajaran berikutnya khususnya di perkuliahan itu setidaknya melibatkan 20% dari total metode pembelajaran yang dilakukan oleh seorang dosen. Jadi ini bisa dilakukan atau kita lakukan ini untuk persiapan memasuki kewajiban itu masa yang akan datang. Nah, biasanya seorang dosen ketika sebelum memasuki ruang kuliah, dia mengisi dulu jurnal perkuliahan pada hari itu. Itu dengan mengisi daftar yang berisi tentang hari, tanggal, jam, dan ruangnya, kemudian kelasnya, prodi, mata kuliah, nama pengampunya, pertemuan keberapanya, kemudian topik dan subtopiknya serta deskripsinya, dan tidak kalah penting adalah tanda tangannya. Itu setiap kali sebelum dosen memasuki ruang kuliah. Kemudian setiap minggu petugas absensi melaporkan rekapan jumlah dosen mengajar per dosen dan diserahkan kepada prodi dan akademik. Dan setiap minggu atau secara periodik prodi itu melakukan evaluasi untuk melihat capaian jumlah pertemuan setiap dosen atau melakukan feedback yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajarannya. Dan setiap akhir bulan admin keuangan menghitung jumlah kehadiran dosen tadi terkait dengan pembayaran honornya. Itulah yang dilakukan pada saat kita melakukan pembelajaran atau perkuliahan di kondisi sebelum ini, pada saat masih kita sebut saja offline, perkuliahan offline. Dan tentu saja langkah-langkah ini tidak bisa dilakukan pada saat perkuliahan dilakukan secara online. Nah, oleh karena itu prodi memerlukan laporan dari dosen dalam bentuk yang berbeda secara online juga. Dengan kondisi yang online, maka tidak akan mengubahnya seperti ini. Dosen membuat laporan jurnal perkuliahan itu dilakukan setelah kuliahnya selesai. Jadi mengisi form yang dibuat oleh prodi dan melampirkan bukti kehadiran atau daftar hadir mahasiswanya. Dalam pelaporan secara online ini maka perlu dilampirkan daftar hadir mahasiswa tadi, walaupun mahasiswanya tidak menandatangani, tetapi
karena penggunaan Google Form ini kita bisa buat kapan mahasiswa itu menandatanganinya dalam bentuk timestamp. Jadi daftar timestampnya akan terlihat jamnya, menitnya, bahkan detiknya. Jadi itu pengganti dari tanda tangan. Nah, ini pentingnya sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan pembelajaran. Mengenai bagaimana cara membuat daftar hadir, saya kira sudah ada di video saya yang lain, ya, yang outputnya nanti dalam bentuk worksheet, ya. Nah, untuk kepentingan melampirkan ini, kita bisa mengubahnya supaya lebih ringkas dan lebih mudah dibacanya menggunakan kita konversi ke dalam bentuk PDF. Jadi dari worksheet tadi kita download dalam bentuk PDF dan dilampirkan di jurnal laporan perkuliahan ini. Kemudian otomatis setelah mengisi jurnal ini akan terkirim kepada prodi, masuk ke dalam database prodi, dalam drive-nya pengelola prodi maksud saya, sehingga bisa melakukan evaluasi dan feedback yang diperlukan, dan kemudian meneruskannya kepada admin, ya, untuk merekap jumlah dosen. Jadi bisa tidak harus prodi yang melakukan rekapitulasi jumlah dosen mengajar, dan berdasarkan hasil rekap itu kemudian diserahkan ke admin keuangan untuk menghonornya. Nah, jadi secara alur, secara prosedurnya sama, hanya perbedaannya dilakukan secara online. Oke. Nah, sekarang bagaimana membuatnya? Kita akan masuk ke aplikasi Google. Kita masuk ke Drive, buka di Drive di sini. Klik sini, ya, klik tambah atau tanda plus folder, klik folder, kemudian baru, atau saya buat saja yang baru, ya, membuat atau gini, jurnal laporan jurnal pembelajaran dosen. Oke, kita buat sekarang. Nah, ini kita masuk pada tab ini, kemudian kita langsung bikin, kita akan buat Google formulir. Pilih Google formulir, kemudian pilih formulir kosong. Nah, di sini sekarang namanya formulir tanpa judul. Kita beri judul dulu, jurnal harian dosen, jurnal harian pembelajaran saja, pembelajaran saja. Deskripsi bisa kita tambahkan, lengkapi formulir ini sesuai dengan keadaannya, dan jangan lupa di bagian akhir lampirkan bukti daftar hadir mahasiswa dalam format PDF. Oke.
Kemudian pertanyaan pertama, apa yang diperlukan? Misalnya mata kuliah yang kedua. Jadi ketika kalau memang ingin menambah pertanyaan yang sama, kita cukup menduplikasinya ya. Mata kuliah, kemudian semester, dalam garis miring kelas, maksudnya kelas dan semesternya. Kelas, semester, apalagi prodi, kemudian setelah prodi nama dosen, sebaiknya NIDN itu dipisah. NIDN, nomor induk dosen nasional. Oke, kita tambahkan terus. Mata kuliah, semester, kelas, prodi, nama dosen, tanggal, maksudnya tanggal pelaksanaan. Dan di sini sudah ada bulan, hari, tahun. Waktu, langsung dibaca oleh sistem, tinggal mengklik ke ininya. Mata kuliah, semester, kelas, prodi, tanggal pelaksanaan, waktu, kemudian oke, berarti sudah. Ini berarti tinggal kita tambahkan lagi bagian berikutnya adalah materi. Anggaplah tadi bagian umumnya. Uraikan skripsinya, uraikan secara singkat materi pembelajaran hari ini. Setidaknya memuat tentang topik, subtopik, serta tujuan serta capaian pembelajaran. Pertama, topiknya apa? Ini singkat.
lalu subtopik, subtopik. Sekarang metode pembelajaran, metode yang digunakan. Nah, di metode ini kan bisa dilakukan sebagai pilihan, salah satu pilihan atau beberapa pilihan karena digabungkan. Jadi kita bisa menggunakan pilihan nah, kotak centang seperti ini. Metode yang digunakan metode dia kemudian sharing materi, soal atau topik, baru sharing materi dan soal atau praktik, terus tugas mandiri, tugas kelompok dan sebagainya. Sebentar lihat view-nya. Sampai 15 kali mata kuliahnya, tujuannya keberapa, substan kelas berapa, bodinya, dosennya, ini IGN, tanggal pelaksanaan, waktu pelaksanaan, berikutnya topik, subtopik, itu yang digunakan.
ketika sudah selesai, maka tinggal kita klik kirim ya. Oh sebentar, ini harus diisi supaya wajib, sehingga tidak ada yang tertinggal. Ini wajib, semuanya wajib. Jadi saya tidak akan bisa mengirimkan formulir ini kembali tanpa mengisi semua pertanyaan ini. Bila kita tandai dengan wajib. Semuanya wajib. Ini otomatis tersimpan di drive-nya pengelola ya, ketika pengelola membuatnya, dan kemudian tinggal mengirimkan. Kemana mengirimkannya? Ya bisa ke melalui sebaiknya supaya komunikasinya lebih lancar, prodi atau pengelola pembelajaran ini membuat classroom tersendiri untuk kelompok dosennya, misalnya kelompok dosen akuntansi dan kelompok dosen manajemen, membuat masing-masing, sehingga komunikasinya bisa lebih lancar dan banyak hal yang bisa didiskusikan di sana, selain untuk kepentingan yang hal yang seperti ini, administratif seperti ini. Nah sekarang tinggal membaginya. Anda bisa mengirim lewat email atau membagi dengan linknya. Link ini bisa kita perpendek, klik sini juga, kemudian salin linknya, nanti di share di Google Classroom, misalnya ya Google Classroomnya. Oke. Nah, di sini berikan laporan jurnal pembelajaran singkat saja, kuliah daring. Silakan didiskusikan untuk menjelaskan ini, kemudian tambahkan di sini link. Tadi ada linknya, tempel di sini. Nah di sini langsung posting, anggota kelas akan melihat. Atau ini bisa juga di tadi kirim lewat email atau di kopas, dipaste di WA. Biasanya dosen juga memiliki grup WA. Oke, nanti misalnya saya sebagai anggota kelas sini, kuliah daring yang saya ikuti. Tapi membaca ini. Nah, ketika menambahkan file, tambahkan file, caranya adalah kita membuka saya harus buka ini, misalnya daftar hadir mahasiswa. Ambil saja contoh ini, daftar hadir audit ya.
daftar audit UTS nih, daftar hadir audit 1. Kita buka yang spreadsheetnya yang dibuka. Nah ini daftar hadirnya. Sekarang karena untuk kepentingan lampirannya adalah PDF, maka kita buka di sini file, download dalam bentuk apa pilihannya. Di sini ada dokumen PDF. Nah ini dia. Oke. Ya udah, ya ini kita cetak sekarang, ekspor. Oke, gimana menyimpannya? Lihat di yang akhir memiliki preseksi ekspor 1. Akhirnya ini kan mengajar bikin 1 presensi ini. Ini lepaskan kan. Upload. Nah sudah, tinggal dikirim. Kemudian kita boleh beri kesempatan dosen untuk melakukan tanggapan lain, maksudnya misalnya mengulang kalau ada yang salah dan seterusnya untuk memperbaiki. Jadi jangan dikunci untuk editnya itu ya. Baik, itu sementara sampai sana supaya terlalu panjang tutorial kita kali ini. Untuk hal lainnya, karena membuat daftar hadir sudah ada di video saya yang lain. Ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe video ini, bagikan dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.